Saya dari kelas 4D PGSD Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dalam materi menulis teks argumentasi. Jadi di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu lembar LKPD. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan lembar LKPD tersebut. Nanti di pojok sini saya akan menempelkan gambar LKPD saya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar LKPD tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk ke dalam inti dari materi ini. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan menjadi seorang kritikus makanan. Jadi tugas kita ini adalah kita akan mencicipi makanan, lalu kita akan menuliskan pendapat jujur kita agar orang lain itu tahu apakah makanan yang sering kita makan ini enak atau tidak. Nah, ayo kita ikuti langkah-langkah seru di bawah ini untuk mengisi lembar kerja kalian. Jadi langkah pertama itu kita akan menulis identitas kita. Jangan lupa kalian tulis nama, kelas, kelompok, dan tanggal hari ini di bagian paling pojok paling atas. Selanjutnya langkah kedua yaitu ayo kita mengamati. Jadi bagian pertama itu kita akan menempel gambar. Jadi kita cari bungkus makanan atau produk favorit kalian, lalu kalian akan menempel gambarnya atau fotonya di dalam kotak putih besar yang sudah tersedia di lembar LKPD itu. Nah, kalau kalian tidak memiliki gambarnya, kalian boleh menggambarnya sendiri menggunakan dengan krayon ataupun pensil warna kalian. Kemudian selanjutnya nama produk. Jadi kalian itu akan disuruh untuk menulis nama dari makanan tersebut di garis yang sudah ibu siapkan di lembar LKPD tersebut. Nah, di situ ada pertanyaan apa yang kamu rasakan. Jadi di situ tuliskan kesan pertamamu setelah kalian mencoba makanan itu secara singkat, seperti contohnya seperti rasanya manis sekali dan teksturnya sangat renyah, ataupun coklatnya sangat lumer, atau intinya rasa yang pertama kali kalian makan jajan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menulis teks argumentasi. Jadi sekarang waktunya kita buat tulisan yang hebat dalam 3 paragraf. Yang pertama itu seperti judul. Kalian berikan judul yang menarik, contohnya seperti keripik singkong pedas yang bikin ketagihan. Nah, dalam paragraf pertama itu adalah pendapat kalian. Tuliskan bagaimana pendapat utamamu di baris paragraf pertama. Apakah kamu suka makanan ini dan berikan alasan kenapa. Selanjutnya di paragraf kedua itu alasan dan bukti. Di baris paragraf kedua kalian akan diminta untuk memberikan alasan yang kuat kenapa kamu suka atau tidak suka. Jelaskan bagaimana rasanya, teksturnya, harganya murah atau mahal, atau gizinya sehat atau tidak. Tipsnya yaitu kalian akan menggunakan kata penghubung seperti karena, selain itu, atau oleh karena itu. Nah, di paragraf ketiga ini itu adalah simpulan dan saran. Jadi di baris terakhir ini kalian akan memberikan saran, apakah makanan ini sangat kamu rekomendasikan untuk dibeli ke teman-temanmu, atau sebaliknya jangan terlalu banyak dimakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian saya dalam LKPD ini. Jadi penerapan pendekatan berbasis genre atau genre based approach. LKPD ini melatih keterampilan menulis fungsional melalui teks argumentasi. Oleh karena itu, rubrik penilaian ini dirancang secara analitis guna untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami struktur mikro teks atau mikro skill, mulai dari menyusun tesis, opini, menyajikan data atau argumen logis,
hingga menarik simpulan atau rekomendasi. Selanjutnya itu integrasi literasi visual dan kontekstual. Jadi aspek pertama mengukur kemampuan observasi siswa. Mengapa aspek ini dinilai? Karena dalam menulis argumentasi ilmiah sederhana, siswa harus berangkat dari objek konkret, contohnya seperti produk makanan jajan mereka. Kemampuan mentranslasikan stimulus visual atau sensorik seperti rasa dan kemasan makanan ke dalam bentuk deskripsi awal adalah fondasi sebelum mereka menyusun argumen tertulis. Selanjutnya yaitu penilaian gradasi logika berpikir. Pada kriteria kualitas argumen dan bukti, fokus penilaiannya diarahkan pada bagaimana siswa mengeksplorasi aspek sensorik dan objektif seperti rasa, harga, nilai, dan gizi, serta kemampuan linguistik mereka dalam menyusun koherensi paragraf menggunakan konjungsi kausalitas, karena dan oleh karena itu. Ini melatih critical thinking mereka sejak dini. Selanjutnya ada penilaian holistik berkeadilan. Jadi dengan menggunakan skala Likert 1-4 yang terdefinisi jelas di setiap deskriptornya, rubrik ini meminimalkan subjektivitas guru saat memeriksa lembar kerja siswa, memberikan arah perbaikan yang jelas bagi siswa atau assessment for learning, serta memudahkan pemetaan remedial atau pengayaan secara akurat. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai rubrik penilaian saya. Saya tidak menjelaskan bagaimana kenapa bisa mendapatkan poin 1 atau poin 3. Saya tidak menjelaskan itu. Saya hanya menjelaskan pengertian dari penilaian saya ini. Nanti di situ saya akan menempelkan rubrik penilaian saya pada mading di sini. Di situ ada sedikit penjelasan mengenai rubrik penilaian saya. Jadi mungkin cukup sekian video pembelajaran saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.